Sebetulnya pendapat saya itu sudah sangat lama dari tahun 2001 ya, tapi baru ketahuannya sekarang jadi diramein. Pendapat saya adalah bahwa kucing itu kotorannya tidak najis. Ya, itu pendapat yang saya rojihkan. Tapi saya tidak memaksakan pendapat saya. Kalau antum lebih memihak pendapat jumhur ya silakan. Karena ini masalah ijtihadiyah, tidak ada nasnya. Najis itu 7. Yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang. Itu najis. Baik dari manusia, binatang, ikan, sama pokoknya. Baik manusia atau binatang, segala sesuatu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang hukumnya najis. Selain mani manusia. Mani manusia adalah suci. Karena itu bakal janin, bakal manusia, dan manusia telah dimuliakan Allah. Waqad karramna bani Adam. Manusia adalah mulia, sampai bangkainya manusia pun tetap suci, maka bakal manusia juga suci. Jadi yang keluar dari lubang depan, lubang belakang itu adalah najis semuanya kecuali air mani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, kotoran kucing najis atau tidak? Weh, ini mah lagi rame. Pertama Pak, sebetulnya pendapat saya itu sudah sangat lama dari tahun 2001. Ya, tapi baru ketahuannya sekarang jadi diramein. Pendapat saya adalah bahwa kucing itu kotorannya tidak najis. Saya tidak menyelisih ijma karena saya punya pendahulu ulama. Pertama Imam Asy-Sya'bi, beliau seorang tabi'in, wafat 103. Yang kedua Imam Bukhari, beliau juga pendapatnya mengatakan bahwa setiap binatang yang haram dimakan kotorannya tidak najis. Memang imam yang 4, Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad mengatakan itu najis. Tapi kenapa saya memilih pendapat Imam Bukhari dan Imam Syafi'i? Karena saya punya alasan. Pertama, Rasulullah bersabda, innaha laysat binajasin. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Kalau ada yang berkata itu maksudnya bukan kucing tapi bekas minumnya, kita katakan kalau bekas minumnya pasti Rasulullah mengatakan innahu, bukan innaha. Tapi Rasulullah mengatakan innaha, hak kembali kepada kucing. Kalau ada orang berkata, bukankah Rasulullah bersabda, sesungguhnya mukmin itu tidak najis. Sesungguhnya mukmin itu tidak najis. Berarti kotorannya tidak najis dong. Saya jawab, maaf. Jangan samakan antara mukmin dengan kucing. Kenapa? Pertama, tidak ada orang mukmin yang kencingnya sembarangan. Pasti kalau kencing ke WC. Kalau kucing sembarangan. Disitulah Rasulullah menyebutkan alasannya. Innama hiya minat tawafina alaikum wa tawafat. Sesungguhnya kucing itu adalah binatang yang selalu berkeliling di antara kamu. Itu maksudnya kita sulit untuk menghindari kucing, Pak. Ya, kalau kita dikatakan kita juga sulit menghindari manusia, sudah saya sebutkan tadi. Kalau manusia tidak akan sembarangan kencingnya, nya. Ada enggak di antara antum yang kencingnya sembarangan? Enggak ada. Kalau kucing enggak berpikir, enggak berakal. Terkadang kucing jantan nandain di kursi kita. Ya, apa gitu. Berarti Ustadz kalau kencing kucing itu tidak najis, tidak perlu dicuci, Pak. Mencuci sesuatu itu tidak mengharuskan najis. Saya berikan contoh. Kalau kamu kena ludah teman kamu, dicuci nggak ludahnya? Hah? Bagi jalan tahu-tahu plok. Apa ini? Ludah orang nggak najis lah, biarin aja. Gak mungkin, Pak. Kita cuci, karena apa? Karena itu jijik. Iya kan? Air mani, pendapat yang paling kuat tidak najis. Tapi nggak mungkin antum pergi ke kampus maninya nempel di sini. Kang, itu apaan? Mani. Itu najis.
urama kata dia, kata ulama nggak najis, biarin aja. Ya Allah. Maka dari itu saudaraku, ya, ini masalah saya katakan, ini masalah ijtihadiyah, tidak ada nasnya. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Bahkan Imam Bukhari ketika membawakan pendapat ini, apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani? Imam Bukhari ingin membantah pendapat yang mengatakan bahwa kencing atau kotoran binatang yang haram dimakan itu najis dengan ijma. Padahal tidak ada ijma dalam masalah ini. Ya, itu pendapat yang saya rojihkan. Tapi saya tidak memaksakan pendapat saya. Kalau antum lebih memihak pendapat jumhur, ya silakan. Karena ini masalah ijtihadiyah, tidak ada nasnya. Tapi kan kata Imam Nawawi, Imam Nawawi sama Imam Bukhari kan sama-sama ulama. Ulama jangan ditolak dengan pendapat ulama, tapi dengan hujah dan dalil. Ya, dengan hujah dan dalil. Nah, ini pendapat saya. Tapi kalau kamu wah Ustaz gimana sih? Terserah sih. Yang jelas Imam Bukhari itu ulama, Mas. Imam Asy-Sya'bi juga ulama, tabi'in lagi. Ya. Kalau kamu mengatakan hormati dong ulama, jangan kamu hanya mengharapkan dihormati ulama kamu saja. Selama ini Imam Bukhari nggak kamu hormati, Imam Asy-Sya'bi kamu nggak hormati, mereka juga ulama semuanya. Toh mereka punya dalil, hujah. Saya merojihkan pendapat yang saya lihat kuat. Ya, itu saja Pak. Allahu a'lam. Najis itu nggak usah repot. Pokoknya Anda bisa menghafal angka 7. Najis itu hanya ada 7. Ya, hafal. Najis itu 7. Yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang. Itu najis. Baik dari manusia, binatang, ikan, sama pokoknya. Baik manusia atau binatang. Segala sesuatu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang, hukumnya najis. Selain mani manusia. Mani manusia adalah suci, karena itu bakal janin, bakal manusia, dan manusia telah dimuliakan Allah. Waqad karramna bani Adam. Manusia adalah mulia, sampai bangkainya manusia pun tetap suci, maka bakal manusia juga suci. Jadi yang keluar dari lubang depan, lubang belakang itu adalah najis semuanya, kecuali air mani. Selesai. Apapun yang keluar, sudah. Kemudian yang kedua, najis yang kedua adalah muntahan. Muntahan. Yang keluar dari perut lewat mulut itu muntahan, juga najis. Yang ketiga, darah menurut mazhab Syafi'i. Ini bukan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam mazhab Syafi'i, darah baik itu darah seger atau darah busuk. Darah busuk itu adalah nanah. Darah busuk atau darah seger najis. Dapat berapa? 4. Ya, 3. Dapat 3. Hafal, harus hafal. Nggak hafal nggak boleh pulang. Ngafal 7 aja. Ngafal duit 700 langsung hafal. Masih aja. 7. 3. Apa tadi? Yang keempat sekarang. Yang keempat adalah bangkai. Jadi darah najis, darah apapun, darah ikan, darah kambing, darah manusia, najis menurut mazhab Imam Syafi'i. Yang keempat adalah bangkai. Bangkai itu adalah binatang yang halal dimakan. Ada 2 bangkai itu. Bangkai adalah yang pertama, bangkai itu dari binatang yang halal dimakan tapi mati yang enggak disembelih. Kambing kecekik, kambing ketabrak, kambing keracunan kok mati, namanya bangkai. Padahal semula halal dimakan, kalau tidak disembelih maka jadi bangkai. Jelas? Yang kedua, bangkai itu adalah binatang yang haram dimakan, biarpun disembelih tetap bangkai. Nyembelih ular, ya bangkai. Nyembelih harimau, bangkai. Jadi itu bangkai. Jadi semua bangkai itu najis. Semua manusia, binatang, kecuali 3 bangkai. Semua bangkai itu najis kecuali 3 bangkai. Yang pertama adalah bangkai manusia.
yang kedua bangkai belalang, yang ketiga adalah bangkai ikan. 3 bangkai ini adalah suci. Yang satu tidak boleh dimakan, yang 2 boleh dimakan. Bangkai manusia nggak boleh dimakan, kemudian bangkai belalang dan bangkai ikan boleh dimakan. Alhamdulillah, ikan itu kalau mati begitu saja nggak usah pakai sembelih, itu kemurahan dari Allah. Kalau seandainya ikan itu harus sembelih, yang punya teri nanti pusing. Alhamdulillah, paham ya? Ikan, bangkai ikan adalah halal, tidak najis, suci. 3 bangkai. Bangkai manusia, bangkai semua bangkai selain 3 ini. Maka kalau ditanya bangkai semut najis atau tidak? Semut, lalat, cacing, itu pokoknya selain daripada 3. Masa cacing sama dengan manusia? Harus paham di situ. Jadi semua bangkai adalah najis kecuali 3 bangkai. Kemudian yang kelima, berapa? 5. Yang kelima adalah minuman keras yang cair. Minuman keras yang cair, apakah itu tua atau minuman beralkohol? Alkohol najis, cair. Maka alkohol kalau nempel ke apapun haram diminum. Termasuk alkohol yang ada di obat batuk. Jangan, hati-hati, jangan minum obat batuk yang beralkohol. Cari yang lainnya. Harus mengerti, termasuk obat vitamin ada alkoholnya, haram dan itu najis. 5. Yang keenam adalah anjing. Yang keenam adalah anjing dan keturunannya. Keturunannya itu macam-macam. Kalau ada anjing melahirkan kambing, tetap kambingnya najis. Anjing melahirkan seorang laki-laki ganteng, tetap najis. Biasa keturunan itu bermudah. Yang ketujuh adalah babi dan keturunannya. Babi dan keturunannya, selesai. Ada 7 dan harus hafal. Sesuatu yang keluar dari 2 lubang, muntahan, darah seger atau rusak, bangkai, minuman keras cair, minuman memabukkan cair, anjing dan babi. Setelah itu jangan mikir najis. Kalau Anda bisa nginget yang 7, paham? Ibu di dapur nyimpen timun atau terong kelamaan 2 minggu, hitam, masya Allah, hitam. Ibu pegang, baunya masya Allah, najis atau tidak? Masih bingung itu bunya, nggak ngerti 7 tadi. Belajar kok ngantuk, ini gimana ini? Memang Buya ngomong ada terong tadi, terong busuk ada, kok masih bingung? Terong busuk najis atau tidak? Tidak. Ada orang masya Allah punya baju, senengannya baju putih, dan banyak beli baju, 1 lusin isinya berapa? 12. Cuman manajemen pemakaiannya Januari 1, Februari 1, sebulan sekali ganti. Akhirnya bajunya menjadi hitam, baju putih jadi batik, masya Allah, baunya sak masjid keciuman. Najis atau tidak? Ragu-ragu di belakang. Memang Buya ngomong keringet najis tadi. Belajar nggak boleh setengah-setengah. Kalau belajar fikih itu harus yakin. Memang Buya ngomong keringet najis? Tidak ada, ya udah tidak najis, cuman itu jorok gitu saja. Harus pasti bicara najis itu. Ngomong najis bingung. Masya Allah, ada orang buang ingus 1 nampan. Baik, dibagi-bagi kena baju, najis atau tidak? Ingus dari dalam, masih bingung. Masya Allah, 7 gak ada ingus kok jadi bingung. Ingus gimana ini, ya Allah. Ini baru mulai, berarti sekarangnya harus kayak belajar fikih ini kayaknya. Belajarnya kayak tasawuf toh, membersihkan hati, tapi zahirnya nggak bersih juga nggak diterima oleh Allah. Baik, selesai najis 7. Selain itu jangan mikir itu najis.